Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semua dapat berjumpa kembali meskipun via daring. Kita akan melanjutkan pembahasan atau materi perkuliahan pada bab ini atau bab selanjutnya ini yang berkaitan dengan pendekatan-pendekatan dalam pembelajaran. Di judul makalah atau materi pemakalah di sana tertera berbagai pendekatan dalam belajar mengajar. Artinya ini merupakan jenis-jenis pendekatan yang dapat diterapkan atau diimplementasikan oleh seorang pendidik atau pengajar ya dalam melaksanakan proses pembelajaran agar dapat berjalan dengan baik atau dapat diharapkan ini menunjang proses pembelajaran sehingga tujuan dari pembelajaran itu sendiri dapat tercapai. Nah, ada apa saja yang terdapat dalam pendekatan-pendekatan, artinya macamnya apa saja. Maka yang pertama yang menjadi macam dari pendekatan pembelajaran ini adalah pendekatan individual. Nah, ini apa artinya? Bahwa pendekatan individual itu secara tidak langsung bahwa seorang guru ini harus mampu memahami setiap perbedaan peserta didik. Kita tahu bahwasanya peserta didik datang ke sekolah itu dari dunia yang sangat beragam dan sangat berbeda antara satu dengan yang lainnya. Nah, di sini guru dituntut untuk apa? Untuk jeli, untuk mampu untuk mengidentifikasi perbedaan-perbedaan yang ada. Perbedaan itu dari peserta didik misalnya satu dari IQ, kemampuan. Itu sudah barang tentu mereka berbeda-beda. Kemudian dari emosi atau emosional, pasti mereka beragam. Dari tingkat ekonomi, tingkat sosial, tingkat kejiwaan, tingkat apapun itu, maka itu sangat beragam sekali. Dan ini menuntut bagi seorang guru untuk apa? Untuk lebih detail dalam identifikasi. Nah, jika ada atau menemukan salah satu contoh, misalkan ya, siswa itu orangnya sangat pemalu sekali, maka dalam hal yang ini atau dalam kasus ini, maka kita dapat menggunakan pendekatan ini, ini pendekatan individual. Kita harus Kita harus dekati secara personal untuk agar dia itu mampu untuk mengungkapkan ide atau gagasannya sebagaimana yang dilakukan oleh yang lainnya. Karena memang tidak menutup kemungkinan dalam satu kelas rombel itu ada yang ceria, ada yang periang, ada yang suka tanya, ada yang suka ribut atau apa. Dan itu sebaliknya juga ada anak-anak yang dirasa untuk mengekspresikan atau mengungkapkan itu malu. Nah, ini kita harus Harus menggali. Kira-kira apa yang menjadikan atau menyebabkannya siswa tersebut demikian. Selanjutnya dalam pendekatan ini, jika kita menggunakan pendekatan individual ini, maka kita harus bersikap adil dalam melaksanakannya. Artinya, ya karena memang ini nanti kita akan mencolok bahwasanya kita hanya terlihat care atau perhatian pada salah satu siswa, maka ini kan sudah barang tentu nanti peserta yang lainnya atau anak-anak yang lainnya akan menganggap bahwasanya anak itu kok selalu didekati, anak itu kok selalu diperhatikan, kita kok enggak. Nah, agar tidak terjadi hal yang demikian, maka kita harus adil merata dalam menggunakan pendekatan ini. Yang lebih jauh lagi, kalau memang ini pendekatan individual ini akhirnya sekiranya ya dapat menimbulkan fitnah apabila kita saling curhat entah apa, ini kalau levelnya di level SMA atau perguruan tinggi, maka jikalau hal ini dikhawatirkan kok seperti itu ya, karena memang ya kita tidak tahu apa yang disampaikan atau apa yang diucapkan oleh orang lain, maka jikalau sekiranya pendekatan individual ini terlihat akan menimbulkan fitnah, maka hindari saja ya. Kita cari pendekatan yang lainnya yang sekiranya mampu untuk mengembangkan segala potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Ini pendekatan yang pertama. Yang kedua, ada yang namanya pendekatan kelompok. Ini kebalikannya. Kalau tadi itu secara personal, maka dalam pendekatan kelompok ini bagaimana? Ini biasanya dilaksanakan secara kelompok atau sosial. Nah, pendekatan kelompok ini harapannya apa? Mampu membina sikap sosial peserta didik. Kemudian, kan diharapkan tumbuh rasa sosial karena memang kita dijadikan dalam beberapa kelompok, maka setiap peserta didik atau setiap anak ya itu harapannya
rasa atau jiwa-jiwa sosialnya mulai timbul, atau bahkan kalau bisa sudah terpupuk dengan bagus. Ini harapannya. Satu, kenapa kita sering menggunakan pendekatan kelompok ini? Ya, sudah barang tentu biasanya dalam satu kelompok itu ya kita harus harus terbuka bahwa dalam pembagian nanti ya itu harus sesuai. Artinya satu kelompok itu jangan kemudian ini harus dikasihkan klasifikasinya anak yang pandai semua, kemudian ada yang kurang pandai, dan enggak. Kita harus oplos ya. Kita harus mix, kita campur agar yang nanti yang lebih bisa atau lebih dapat itu mereka akan mempelajari yang belum pandai, yang belum, artinya yang belum maksimal itu ada satu orang yang ini lebih dominan ya untuk mempelajari agar ini dapat tertular yang lainnya. Berikutnya, jikalau kita menggunakan pendekatan ini, maka dampingi peserta didik secara bergantian, karena memang kita dalam satu kelas biasanya kalau memang ini hanya ada satu, maka kita sebagai seorang pendidik maka harus harus moving terus. Ya, harus bergantian jika kita menggunakan pendekatan ini, karena memang pendekatan ini biasanya akan selalu banyak kelompok ya, 3 atau 4 kelompok dalam ini satu ruangan, sehingga harus membutuhkan moving atau pergerakan yang itu dirasa harus adil bagi semuanya. Kemudian bersikap adil pada semua kelompok. Artinya adil itu yaitu tadi, artinya moving harus sesuai ya pergerakan-pergerakannya. Jangan hanya menunggui atau mendampingi satu kelompok itu saja dengan yang lainnya ditinggalkan. Itu juga tidak bagus. Yang terakhir, lakukan pembagian kelompok secara demokratis. Nah, ini artinya apa? Seperti yang saya ucapkan atau sampaikan di awal tadi, bahwa untuk mengelompok-kelompokkan ini tentu harus kita seleksi ya. Si A ini memang orangnya vokal. Nah, kemudian kalau saya campurkan, saya taruh di kelompok yang vokal semua, maka sudah barang tentu di sana akan ini selalu membuat hal yang riuh. Oke, seru, itu pasti. Namun kelompok-kelompok yang tidak kebagian orang yang demikian, pasti mereka malah enggan, malah semakin pasif. Nah, sehingga untuk pembagian kelompok ini harapannya kita ya, seorang pendidik ini harus mampu bersikap adil secara demokratis agar tiap-tiap kelompok ya itu dibagi atau disusun agar memang semua porsinya itu sesuai. Kasih yang vokal, kemudian setiap kelompok itu kasih yang vokal, kemudian ada yang sedang, kemudian ada yang mungkin ya memang mohon maaf agak terlambat. Sehingga harapannya dari orang-orang yang kumpulan orang-orang ini selain memupuk sikap sosialnya, akan memupuk rasa untuk membangkitkan mental. Karena telah diajari orang yang sudah mampu atau menguasai. Ini adalah pendekatan kelompok. Berikutnya yang ketiga, ada pendekatan bervariasi. Pendekatan bervariasi ini muncul akibat apa? Karena memang dalam kelas itu terdiri dari beragam perbedaan ya berkarakteristik ya peserta didik yang beragam, sehingga membutuhkan variasi dalam memilih pendekatan yang ada. Nah, ini tentu merupakan hal yang lumrah atau bahkan sudah berupa sebuah keniscayaan ya, bahwa dalam kelas itu semuanya ya pasti beragam. Nah, sehingga pendekatan bervariasi ini muncul ya, harapannya jika tidak bisa satu, kita ke pendekatan yang lainnya, 3 dan 4 seterusnya, karena memang dalam setiap kondisi itu beda-beda. Ada anak yang perlu didekati secara personal, ada yang kemudian kita harus melakukan secara kelompok, harus menggunakan keberagamaan, ya, keagamaan, kemudian kebermaknaan dan seterusnya. Artinya kita beragam. Maka pendekatan yang mana yang bagus ya harus kita mix, harus kita campur. Bahwasanya ketika kita menggunakan pendekatan ini secara spesifik, ya tidak boleh kita hanya menggunakan satu pendekatan saja. Kita harus campur agar semuanya berjalan dengan baik. Permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik berbeda-beda. Misalnya anak yang rajin dan anak yang kurang rajin tentu akan membutuhkan pemecahan masalah yang berbeda pula. Nah, ini kan sudah barang tentu pasti ada. Ya. Anak yang demikian, anak yang rajin ini pasti cara penanggulangannya akan berbeda. Ya.
Dan ini apa, membutuhkan pendekatan yang beragam, yang bervariasi. Artinya kita tidak bisa hanya menggunakan satu pendekatan. Nah, inilah pentingnya kita memahami tentang pendekatan-pendekatan yang ada dalam proses pembelajaran. Nah, ini sebagai pendekatan ini ya sebagai alat bantu bagi guru untuk kepentingan pembelajaran di kelas. Nah, ini seorang guru atau pendidik tentu akan sangat terbantu dengan hadirnya beberapa varian-varian tentang pendekatan yang ada dalam pembelajaran. Ini akan sangat membantu dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Ini tentang pendekatan bervariasi. Berikutnya yang keempat adalah pendekatan edukatif. Nah, ini maksudnya apa? Bahwasanya ya dalam pendekatan ini setiap tindakan, sikap atau perbuatan yang dilakukan oleh guru itu harus bersifat apa? Harus bersifat atau bernilai pendidikan. Dengan tujuan agar peserta didik ini mampu menghargai, ya, mampu menghormati nilai atau norma hukum yang ada. Sehingga jikalau apa yang kita tampilkan ini semuanya bernilai pendidikan, maka lambat laun mereka peserta didik itu akan meniru apa yang kita lakukan. Itu sudah pasti, karena memang anak-anak itu merupakan contoh atau merupakan plagiat nomor 1 di dunia ini. Apa yang mereka lihat, apalagi anak-anak masih kelas bawah, kelas dasar, apa yang mereka lihat itu pasti akan mereka lakukan. Nah, ini merupakan hal yang awal yang dapat diterima oleh mereka, karena memang biasanya anak-anak itu hanya menangkap hal yang abstrak, ya, yang terlihat, ya, sehingga apapun yang dilihat, apapun yang didengar itu sudah barang tentu akan menjadi role model yang harus saya kerjakan. Nah, ini harapannya demikian ya, pendekatan edukatif ini. Setiap perbuatan harus bernilai pendidikan, artinya ada nilai lah, ada norma yang kita tampilkan. Dalam pendekatan edukatif ini juga dapat membina watak atau karakter dari peserta didik dengan akhlak yang mulia untuk diimplementasikan dalam kehidupan mereka. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, jikalau kita memang mampu untuk menampilkan yang terbaik, nilai-nilai norma sosial, kemudian nilai-nilai dari keagamaan, maka ini akan menjadi akan menjadi watak atau karakter yang akan dimiliki oleh setiap peserta didik. Ini adalah pendekatan edukatif. Berikutnya yang kelima adalah pendekatan pengalaman. Nah, ini menarik untuk dibahas, bahwasanya kita sering melihat di buku-buku, dari sampul-sampul buku kalian, kalau masih ingat ya, bahwasanya experience is the best teacher. Artinya pengalaman itu merupakan guru yang baik, ya, yang tak pernah dijual di toko-toko manapun, ya. Meskipun tidak semua pengalaman itu dapat dijadikan sebagai guru, ya. Namun sebagian besar bahwasanya pengalaman-pengalaman ini dapat kita ambil ibroh, dapat kita ambil pelajaran, sehingga nilai pendidikan, ya, tujuan pendidikan itu dapat kita gapai. Belajar dari pengalaman ya jauh lebih baik daripada hanya sekedar berbicara dan tak berbuat apapun. Talk more, do less. Nah, ini harapannya ya dari pengalaman-pengalaman yang ada, ya, ini lebih baik, jauh lebih baik daripada kita hanya sekedar retorika belaka. Bahkan kita tak memiliki atau tak berbuat apapun, tentu itu hanya hal menjadi muspro, konyol, karena kita terlalu banyak berandai-andai, kita terlalu banyak berteori, sehingga untuk kemanfaatan, nilai manfaatnya ya, itu sedikit sekali, bahkan malah tidak ada. Hanya banyak berbicara saja, ini malah kan dules, malah tidak ada kerjaan atau yang dilakukan. Ini kebalik ya, harusnya kita harus banyak-banyak melakukan, ya, dan mengurangi perbicaraan atau berbicara. Nah, ini pengalaman ini bagus untuk untuk proses atau penyaringan atau transfer, ya, mentransfer tentang hal-hal yang bersifat positif kepada anak didik kita. Nah, dalam pengalaman ini juga dapat digunakan sebagai penanaman nilai-nilai pendidikan, ya. Artinya banyak pengalaman-pengalaman pribadi kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, untuk dijelaskan, untuk ditampilkan, atau untuk disalurkan, atau untuk ditransfer kepada peserta didik, yang ini akan mengangkat, akan membuat semangat, memotivasi siswa, ya. Ini bisa digunakan.
Pengalaman yang berarti adalah yang dapat membawa anak ke tujuan pendidikan atau tujuan pendidikan nasional ini. Tentu mereka dapat beriman takwa, kemudian dapat berbuat disiplin, jujur. Nah, ini pengalaman-pengalaman pribadi dapat ditampilkan atau dapat didemonstrasikan yang nantinya akan membawa anak-anak atau peserta didik ke tujuan pendidikan. Salah satunya mungkin disiplin atau tanggung jawab. Maka pengalaman-pengalaman tentang kedisiplinan, tentang tanggung jawab ini bisa kita tampilkan sehingga mereka dapat belajar dengan maksimal. Apapun yang telah kita pelajari maka harus kita biasakan, apalagi selama pembiasaan itu baik. Pembiasaan yang baik akan membentuk watak atau karakter manusia yang baik pula. Begitu juga sebaliknya. Kebiasaan-kebiasaan yang buruk itu akan membentuk atau mencetak watak yang kurang baik juga. Artinya pembiasaan apa saja yang dianggap baik maka ini harus harus kita istiqomahkan, konsisten dalam dalam membiasakan. Kebiasaan yang baik yang diterapkan di sekolah ini harapannya agar menjadi sebuah watak atau karakter yang kuat, yang sudah barang tentu ini akan dijiwai, yang sudah kokoh dalam diri peserta didik, yang nantinya ini akan diterapkan dalam peserta didik yang lebih luas lagi, misalnya di rumah ataupun di masyarakat. Contohnya apa? Contohnya kalau kita seperti ini, salah satu kebiasaan yang dapat diterapkan adalah bersikap jujur, adil, tidak berkelahi, disiplin, mengerjakan tugas tepat waktu dan lain. Artinya banyak ya pembiasaan yang dapat kita lakukan di sekolah-sekolah itu, yang harapannya ya ini tadi untuk untuk memupuk sikap-sikap hal yang baik, kebiasaan-kebiasaan yang baik ini harus kita tampilkan dan harus kita contohkan di setiap waktunya. Misalnya kalau pembiasaan itu ketika berbunyi bel masuk itu kita tidak semua langsung masuk kelas ya. Tapi biasanya kita berjejer, berbaris untuk mendisiplinkan itu, berbaris kemudian salin kepada guru-gurunya. Ini bisa diterapkan karena hal yang baik ini. Pendekatan emosional. Nah, ini penting karena memang sebagian dari anak-anak ya itu kurang dapat menguasai emosinya. Sering terpancing atau bahkan sering meluapkan hal-hal yang dirasa ini merasa dikecilkan, didiskreditkan, dikucilkan atau sehingga mereka tidak bisa mengontrol emosi, perasaan yang dimilikinya. Nah, di sini adalah emosi adalah kondisi kejiwaan yang terdapat dalam diri seseorang. Pasti setiap orang memiliki emosi atau perasaan. Nah, harapannya dengan pendekatan emosional ini yang biasanya ini banyak diterapkan dalam memahami agama ya kan. Pendekatan emosional adalah pendekatan yang dilakukan oleh guru terhadap peserta didik melalui rangsangan verbal maupun non-verbal, serta melalui sentuhan-sentuhan perasaan. Nah, ini biasanya penghayatan, dalam bentuk penghayatan, dalam bentuk pemaknaan, pemahaman, yang kemudian diterapkan dalam hal-hal yang bersifat dogmatis atau norma. Atau juga malah bisa dalam kehidupan sehari-hari ya, ini juga bisa. Artinya ini emosi ini, perasaan ini harus kita kontrol ya. Harus kita kontrol agar ya dalam proses pembelajaran itu akan berjalan dengan maksimal atau dengan bagus. Misalnya kalau kita melalui atau menggunakan pendekatan emosional ini, maka biasanya dalam contoh kasus yang verbal ya, ketika bercerita maka luapkan perasaan-perasaan yang dapat membawa atau menghantarkan dalam kondisi seakan-akan seperti nyata. Ya, ketika sedih bagaimana mimiknya, bagaimana gesturnya, ketika marah bagaimana emosionalnya. Nah, itu kita ungkapkan, kita tampilkan, kita demonstrasikan kepada peserta didik. Nah, ini tentunya akan membuat atau akan memotivasi atau akan memberikan pelajaran bagi mereka untuk dapat mengontrol emosionalnya. Berikutnya, pendekatan ini dimaksudkan untuk menggugah perasaan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengajari atau meyakini ajaran agamanya. Artinya pemahaman, penghayatan ya, atau untuk meyakini ajaran agamanya ini melalui emosi atau perasaan ini begitu kuat, sehingga apapun ini sebenarnya tidak hanya dalam dogmatis saja, dalam kehidupan sehari-hari pun dapat berjalan atau bisa saja terjadi. Nah, itu harapannya demikian. Yang berikutnya ada pendekatan
rasional. Nah, sejak kecil maka kita harus dibangun sikap atau rasa-rasa kritis yang rasional. Tujuannya apa? Agar melatih cara berpikir anak ya, sesuai dengan tahap perkembangannya. Ya, meskipun hal ini kita mengajarkan bersifat rasional, maka kita tetap harus menghadirkan teks-teks keagamaan yang sekiranya untuk mengimbangi agar mereka tidak terlalu orang-orang yang termasuk mengagung-agungkan rasio atau akal, terlalu mendewa-dewakan akal, sehingga untuk teks apapun yang basicnya dari keagamaan itu tidak dianggap sebuah kebenaran. Seorang guru harus juga memperhatikan tingkat atau cara berpikir peserta didik dengan cara menggunakan istilah-istilah pembelajaran yang mudah difahami. Nah, ini ketika kita menyampaikan, maka gunakan gunakan istilah yang mudah difahami dan sesuai dengan taraf perkembangannya atau tahap perkembangannya. Karena memang ketika kita ngomong sendiri, ngoceh sendiri yang entah itu kemana dengan bahasa atau dengan istilah kita, sedangkan cara berpikir anak itu belum ke sana, maka dia tidak akan masuk atau tidak maksimal pembelajaran seperti itu. Guru menuntun peserta didik dalam memahami dan meyakini ajaran agama dengan baik. Ya, dengan pendekatan rasional ini harapannya apa? Siswa tetap menggunakan rasionya, akan tetapi tidak boleh meninggalkan teks dari agama masing-masing. Artinya apa? Artinya ya antara teks dan rasio itu harus dibangun secara seimbang. Dan kita sudah barang tentu kalau memang seperti itu, kita orang Islam ya, maka ini akan menjadi sebuah pemahaman atau menjadi hal yang bagus atau hal yang lumrah ketika kita memahami agama, maka Quran, hadis, ijma, qiyas itu sudah menjadi dalil kita untuk memahami agama. Berikutnya yang ke-9 adalah pendekatan fungsional. Ini harapannya apa? Fungsional itu merupakan apa yang kita kerjakan, apa yang kita pelajari itu bernilai manfaat, ada fungsinya, sehingga peserta didik belajar itu kelak akan mendapatkan hal-hal yang bersifat fungsional. Ya, ilmu pengetahuan dapat membentuk perilaku peserta didik. Nah, sudah beruntung. Nah, kemudian peserta didik harus dapat mengambil manfaat ilmu yang didapat di sekolah untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya apa? Setiap kegiatan atau setiap aktivitas anak yang dilakukan di sekolah atau di kelas itu harus ada nilai manfaat yang ini kelak dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu ya pendekatan fungsional, maksudnya arahnya ke sana. Pendekatan fungsional ini adalah sebuah pendekatan yang dilakukan oleh guru terhadap peserta didik dengan mendayagunakan guna atau fungsi dari ilmu pengetahuan yang dipelajari. Artinya apa? Yang menjadi poin penting adalah guna atau fungsinya dari ilmu pengetahuan, dari apapun yang telah dipelajari. Itu pendekatan fungsional. 10 adalah pendekatan keagamaan. Artinya pendekatan keagamaan ini biasanya banyak dipakai atau banyak digunakan oleh mata pelajaran yang umum. Yang lebih berkepentingan adalah mapel umum ini biasanya, karena memang nanti dalam proses pembelajarannya harus disisipkan, harus dimasukkan pesan-pesan keagamaan. Apalagi ketika kita memakai kurikulum integratif, maka kita tidak pandang bulu bahwasanya ini matematika, ini bahasa, ini kimia, semuanya dapat bersatu. Semua saling berkaitan. Jadi tidak monoton ketika membahas matematika, maka hanya fokus pada matematika, tidak. Dalam dalam mata pelajaran matematika, maka kita bisa sambungkan dalam hal sosial. Misalkan dalam berhitung nantinya, ini akan berhitung, ilmu hitung ini nanti akan bertambah dalam kehidupan sosial. Jikalau memang nanti dalam kehidupan sehari-hari ini gunanya, manfaatnya, nilai fungsionalnya adalah untuk apa saja. Sudah barang tentu dalam hal jual beli. Nah, ini artinya apa? Semua mata pelajaran ini harus koneksi, terkonek, nyambung, integratif. Kemudian IPA, kalau IPA lebih banyak lagi, artinya apa yang ada di dunia ini sudah barang tentu merupakan merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang ini sangat erat dengan dengan mapel-mapel keagamaan. Nah, apalagi seperti ini kalau memang konteksnya seperti ini, maka harapannya satu tadi, bahwasanya setiap mata pelajaran harus dimasukkan atau disisipkan pesan-pesan keagamaan.
Pendekatan keagamaan ini adalah pendekatan yang dilakukan oleh guru mapel pelajaran umum, ya kan, mata pelajaran umum terhadap peserta didik untuk memasukkan nilai-nilai keagamaan dalam diri mereka. Agar apa? Agar tertanam sejak dini nilai agama yang dianutnya. Artinya apapun agamanya, maka semua mapel itu sebisa mungkin, atau bahkan saya mengatakan wajib, ya. Wajib bagi guru-guru untuk menyampaikan, untuk menyisipkan pesan-pesan moral, pesan-pesan yang ada dalam agama masing-masing. Ini adalah pendekatan keagamaan. Yang terakhir adalah pendekatan kebermaknaan. Ini biasanya erat kaitannya dengan bahasa, ya, merupakan alat untuk menyampaikan gagasan. Ya, sudah barang tentu ketika menyampaikan gagasan apapun, maka bahasa adalah merupakan sarananya. Alatnya adalah sana, baik berupa tulisan, ya, ataupun lisan. Maka gunakan bahasa, gunakan tulisan yang mudah dimahami, yang mudah dimengerti oleh anak-anak yang sesuai dengan taraf atau tingkat pemahamannya atau tingkat perkembangannya. Nah, bahasa juga merupakan alat untuk mengungkapkan makna, ya. Gunakanlah makna-makna yang baik, gunakanlah makna-makna yang mudah dicerna oleh mereka. Pendekatan kebermaknaan adalah pendekatan yang di dalamnya masukkan unsur-unsur terpenting, yakni bahasa dan makna. Maka dalam pembelajaran apapun itu, maka bahasa merupakan alat, ya, salah satu alat untuk menyampaikan materi, untuk menyampaikan gagasan, untuk menyampaikan apapun yang di dalamnya itu merupakan apa? Hal yang kita ajarkan, yang menjadi tujuan pembelajaran, yakni bahasa dan makna. Ini biasanya banyak kita gunakan dalam mapel-mapel bahasa, baik bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, atau apapun. Maka bahasa dan maknaan makna ini sudah merupakan hal yang penting ketika kita menggunakan pendekatan kebermaknaan. Artinya apapun itu, makna itulah yang kita ambil atau yang kita pegang. Ini penjelasan tentang berbagai macam pendekatan-pendekatan yang ada dalam proses pembelajaran. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri pada video kali ini. Akhir kata, ihdinas shiratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.